Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pada akhirnya banyak yang mengakui bahwa proyek yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini tidak kelar-kelar begitu ya. Akankah ini sepi pengunjung? Akankah ini optimal dan maksimal? Akankah ini akan menjadi satu ya proyek ambisius atau apa begitu kan? Ini Airlangga ungkap nasib 58 proyek Jokowi yang tak kelar di 2024. Bayangkan begitu ya. Artinya apa? Artinya terlalu banyak yang dibangun proyek-proyek yang tidak potensial di situ begitu, sehingga menyebabkan ya tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai di situ begitu. Dan pada akhirnya begitu kan, nasib Airlangga itu berada di tangan kejaksaan. Kenapa begitu kan? Ya, karena di satu sisi Pak Airlangga ketika dia apel siaga ada Partai Golkar hadir di situ begitu seolah-olah ingin ada dukungan kepada Anies Baswedan. Yang kedua adalah terkait dengan proyek Pak Jokowi yang kemudian sekarang mulai dikritik begitu dan pada akhirnya ada sesuatu yang tersandra di situ begitu. Tersandra gimana begitu? Bisa saja nasib Pak Airlangga tergantung di tangan kejaksaan begitu. Ada apa begitu? Apakah semua menteri-menteri Pak Jokowi yang kemudian hari ini begitu punya masalah besar atau gimana begitu kan? Itu yang saya lihat begitu atau tersandra begitu. Yang kemarin Bu Hovifah saja tidak berani untuk menjadi calon wakil presiden. Apakah seperti ini cara-caranya untuk bisa memukul lawan begitu ya? Hukum itu dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, bajibun amat proyek mangkraknya, banyak luar biasa begitu ya. Setelah ngomong begitu dipanggil jagung ya, kasus ya kejagung, kasus Megor ya. Ini bapak perseteruan baru ya, saling sandra ya, istana mau gusur Airlangga ya. Tapi Golkar nggak tinggal diam, pasti proyek bermasalah akan di blow up ya. Ini baru seru. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja saling sandra begitu ya. Kalau tidak mendukung si A, sandra sini, sandra sana, sandra sini begitu. Bisa saja ya. Muhaimin, BPKB kalau ingin melawan itu bisa saja nanti ada sesuatu yang kemudian tersandra begitu ya. Jadi apakah seperti ini cara-cara demokrasi hukum dijadikan sebagai ya alat untuk memukul lawan? Saya kira dalam politik kita secara dinamis begitu kan, secara perkembangan demokrasi tidak begitu tidak perlu kita melakukan hal seperti itu begitu. Jadi proses dalam hal ini biarlah demokrasi yang mengadili itu begitu ya. Kalau hanya saling sandra sana sini saya kira tidak pas begitu. Mengapa? Karena pada hakikatnya begitu semua orang itu ya, kalau menteri-menteri Pak Jokowi punya masalah silahkan dicek saja semuanya begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Apalagi ketua-ketua partainya begitu ya. Waduh ya, no duit dipakai ya dia ya buat apaan aja ya. Muka gila loh weh. Bener nih kata Langga Tato. Ini apa maksudnya begitu ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian kalau dibawa dengan santai, dengan tenang, dengan rileks di situ begitu, melihat bahwa ya kenapa Pak Airlangga bisa tidak aman di situ begitu. Ada apa begitu kan? Kan begitu mesti yang dipertanyakan begitu ya. Kenapa kok Pak Airlangga tidak bisa tenang di situ? Apa yang mesti dilakukan begitu? Bagaimana dengan Tito? Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya lihat bahwa kalau seperti ini terus memukul lawan begitu, saya kira kacau begitu ya bangsa kita begitu. Tidak ada kemajuan dalam demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Airlangga ungkap ya nasib ya 58 proyek Jokowi yang tak kelar di 2024. Bayangkan begitu ya, proyeknya ambisius kalau menurut saya pribadi begitu ya. Mengapa 58 ribu itu 58 proyek itu bukan angka yang kecil di situ begitu ya. Ya bisa saja triliunan ke atas di situ begitu kalau proyek-proyek besar begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Bahkan ya ini kutip dari CNN Indonesia begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ya Airlangga Hartarto begitu ya. Menyebut 58 proyek strategis nasional PSN Jokowi belum rampung di 2024. Nasibnya akan tergantung pada pembiayaan ya kan. Biaya lagi di situ begitu ya. Kalau sudah tidak siap untuk melakukan proyek infrastruktur ini, lebih baik ya mending dimanfaatkan kepada kesejahteraan masyarakat. Kan begitu logika kita begitu ya. Kenapa yang dibangun proyek pada akhirnya mangkrak di situ begitu ya.
Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu ya dirinya kudu membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dengan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024. Proyek ini diluncurkan tahun depan itu ya financial closing ya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dengan kriteria tersebut ya proyek-proyek itu berlanjut katanya di Kemenko Perekonomian. Bahkan di satu sisi tidak dihapus 58% ya belum rampung. Cuma ya seperti contoh jalan ya berhenti di Ciamis ya Tol Gede Bage ya Tasikmalaya Cilacap alias Getaci ya. Bahkan tidak sampai ya Cilacap nanti tentu masuk dalam skema normal, skema APBN Imbuh Airlangga. Artinya apa? Artinya kalau memang ini tidak maksimal ngapain juga di satu sisi begitu ya. Bahkan ya Airlangga ya tidak dihapus 50% ya belum rampung. Cuma sepertinya ini Airlangga yang menjelaskan Tol Getaci itu juga masuk dalam pembahasan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini di kantornya. Ia mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan beberapa pihak terkait termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono. Artinya kalau kita melihat ya bisa saja begitu kan melihat bahwa persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan bisa saja itu menjadi dampak luar biasa begitu. Karena pada hakikatnya kan kita tahu sendiri bahwa sebagaimana proyek-proyek Pak Jokowi selama ini begitu kan ya. Ya kalau memang proyeknya tidak maksimal ngapain juga di satu sisi begitu ya. Tetapi kita lihat saja proyek ini bisa menghasilkan atau dalam jangka panjang ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi kita lihat saja proyek ambisius itu tidak semestinya begitu ya dilakukan bagaimana kita harus dampaknya kepada masyarakat begitu. Kalau hasilnya ngotang sana sini begitu ngapain juga di satu sisi begitu. Jadi agak gimana begitu hari ini begitu kan. Ini sudah dibongkar oleh Pak Airlangga begitu ya. Bahkan ini disebutkan dari segi perencanaan ya tentu ya mengatakan bahwa tentu sudah ada. Tapi dari anggaran masuk di anggaran 2025 nanti. Oleh karena itu anggaran 2025 kan bahasnya di 2024. Jadi kita sesuai dengan siklus yang ada tambuhnya. Bahkan sementara itu, Ganjar menegaskan pertemuan hari ini dengan Airlangga ya terlebih karena masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah akan selesai pada 5 September 2023 mendatang ya. Ganjar ingin memastikan pekerjaan rumah ya yang dimiliki bisa terselesaikan. Artinya apa? Artinya kan seharusnya Pak Ganjar mundur dari awal begitu ya, tanpa melihat dari hal-hal yang kemudian yang dilihat bahwa ini tidak produktif atau tidak begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini menurut saya pribadi ya Pak Airlangga harus melihat begitu ya. Kalau memang dia nanti begitu tidak selesai gimana begitu ya. Apakah kena ocehan dari Pak Jokowi atau apa begitu kan. Nanti sebentar lagi Pak Jokowi sudah lengser di situ begitu tidak menjabat lagi sebagai presiden begitu kan. Inilah proyek-proyek ambisius Pak Jokowi begitu ya. Ada kereta cepat begitu ya, yang kemudian ada kereta-kereta yang lain begitu ya, yang kemudian yang dirancang hari ini ya Jakarta Surabaya begitu ya. Jadi dalam jangka panjang iya begitu, tapi melihat dari konsesinya ini begitu kan. Kalau ya keuntungannya hanya masih 100 tahun, 80 tahun, 50 tahun, saya kira bagaimana untuk menikmati hasil itu sebagai bangsa dan negara? Kan begitu logikanya begitu kan. Maka banyak pakar yang mengatakan wah ambisius sekali begitu proyek-proyek Pak Jokowi ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.